Bapak Ibu, salam sehat tentunya untuk kita semua ya. Pagi ini sudah beberapa yang bergabung. Di sini saya lihat Bapak Ibu kita sudah berkumpul kurang lebih 10 orang. Namun dalam acara ini tentunya akan kita mulai dan nanti selama acara ini berlangsung kita masih boleh mengundang sanak saudara, teman-teman terdekat, kerabat dan juga saudara-saudara kita. Nah, Bapak Ibu pagi ini kita akan bahas mengenai diabetes mellitus tipe 2. Jika di minggu lalu kita membahas tentang diabetes, yang mana penyebabnya dan juga kardiovaskular yang berhubungan erat. Kali ini kita akan bahas mengenai diabetes mellitus yang fokusnya pada diabetes mellitus, penyebabnya dan juga gejala-gejalanya serta cara penanganannya dengan baik yang berasal dari bahan alam. Sudah siap Bapak Ibu untuk menerima informasi hari ini? Saya harap tentu dengan semangat luar biasa kita akan mulai acara kita di pagi hari ini. Diawali Bapak Ibu tentunya dengan presentasi slide-nya saya mohon izin untuk dibagikan kepada Bapak Ibu ya. Saya sudah bukakan ya Bapak Ibu. Untuk slide-nya apakah sudah terlihat di layar Bapak Ibu? Ya, saya juga mau menyalakan pointer. Bapak Ibu, pernah lihat alat kecil yang imut ini? Atau mungkin di apotek berbeda-beda ya Bapak Ibu, atau di puskesmas, atau di sarana-prasarana pelayanan kesehatan lainnya, mungkin berbeda-beda. Tetapi Bapak Ibu pada hari ini, kita akan membahas mengenai apa itu diabetes, dan bagaimana penanganannya serta percepatan penyembuhannya jika ada sanak saudara, keluarga, kerabat, atau orang yang kita kenal terkena penyakit ini. Bapak Ibu, penyakit adalah struktur kesehatan tubuh kita yang terganggu. Pada dasarnya, tubuh kita ini biasanya akan berusaha merecovery atau memperbaiki diri. Nah, diabetes adalah kemampuan tubuh kita untuk menstop atau mensuplai yang kita gunakan menjadi energi itu di stop dulu Bapak Ibu. Karena tubuh kita mengalami gangguan. Nah, jadi sebenarnya penyakit ini Bapak Ibu terjadi tidak serta-merta langsung pada saat itu, tetapi membutuhkan proses. Nah, dari proses inilah Bapak Ibu kita harus tahu bagaimana caranya terjadinya suatu penyakit, bagaimana cara menyembuhkannya, atau paling penting, bagaimana menanganinya sedari dini sehingga kita tidak terkena penyakit tersebut. Begitu Bapak Ibu. Pagi ini kita akan membahas mengenai diabetes. Mari kita mulai Bapak Ibu. Apa itu diabetes? Atau yang dikenal dengan gula darah tinggi. Diabetes atau penyakit gula darah tinggi adalah penyakit kronis. Bapak Ibu, penyakit kronis ini adalah jangka panjang yang perlu kita waspadai. Adapun tanda utama dari penyakit ini adalah kadar gulanya meninggi, Bapak Ibu, meningkat pada saat dilakukan pengecekan. Padahal Bapak Ibu di sini ya, Bapak Ibu ya, untuk melakukan pengecekan gula darah itu yang paling baik adalah postprandial dan juga puasa. Nah, puasa Bapak Ibu lakukan 8 sampai 12 jam, lalu Bapak Ibu lakukan pengecekan gula darah. Jika gula darah itu tersebut tinggi, Bapak Ibu di atas 100, maka Bapak Ibu dinyatakan terkena diabetes atau sudah pre-diabetes. Pak Wira, apakah memang langsung diabetes ketika diuji langsung tinggi? Bisa jadi tidak. Ada banyak faktor penentunya Bapak Ibu. Tetapi Bapak Ibu perlu tahu, diabetes ini terjadi ketika tubuh mengindap tidak mampu mengambil gula dari dalam sel untuk menggunakannya sebagai energi. Bapak Ibu seperti saya saat ini untuk mempresentasikan kepada Bapak Ibu mengenai penyakit ini, saya butuh energi. Otomatis tubuh saya harus menggunakan gula yang ada dalam tubuh. Padahal Bapak Ibu, hari ini saya belum sarapan misalkan. Tapi apakah tubuh tetap bisa menghasilkan gula? Jawabannya iya. Jadi Bapak Ibu sudah tergambar ya, ternyata tubuh kita ini bisa menghasilkan gula sendiri loh Bapak Ibu. Dari mana? Dari pertama, mungkin tubuh kita diambil dari lemak, dari otot, dan ini pengubahannya sedemikian kompleks. Artinya Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu pernah puasa bukan? Ada yang puasa mungkin, apalagi nanti Bapak Ibu sebentar lagi puasa ya Bapak Ibu di tahun yang akan datang. Nah, puasa ini Bapak Ibu mengubah lemak atau kalori atau kolesterol sekalipun yang ada dalam tubuh kita untuk diubah menjadi energi. Sehingga sensitivitas insulin di mana ini yang berfungsi mengubah gula menjadi energi tadi dibantu oleh insulin tadi Bapak Ibu semakin kuat. Kalau semakin kuat Bapak Ibu sensitivitas insulinnya, otomatis pengubahan gula menjadi energi menjadi lebih cepat. Nah, kondisi yang pada akhirnya Bapak Ibu, jika gula menumpuk dalam tubuh, dia akan dialirkan ke seluruh tubuh kita. Nah, inilah yang menyebabkan Bapak Ibu diabetes
menjadi penyakit yang mematikan. Karena Bapak Ibu, dia menjadi ibu dari segala penyakit dalam tubuh kita. Pertama, ya dia ada di otak, Bapak Ibu, otomatis menjadi stroke, menjadi penyakit Alzheimer, menjadi penyakit pikun, kelupaan, dan lain-lain sebagainya. Bahkan bisa sakit kepala. Dan jika dia Bapak Ibu mengalir lagi pada bagian tangan atau pada bagian kaki, Bapak Ibu akan menjadi kebas-kebas. Atau jika dia semakin banyak akan menjadi asam urat. Atau jika dia Bapak Ibu banyak dan terlalu sering, jumlahnya tinggi dalam tubuh, otomatis akan dipompa oleh satu organ yang luar biasa Bapak Ibu, yaitu organ yang kita bahas di minggu lalu dan bulan lalu selama 1 bulan penuh adalah organ jantung atau aliran darah. Sehingga Bapak Ibu kerusakannya semakin fatal. Jika dia makin lama Bapak Ibu, bahkan jika banyak tersebar ke seluruh tubuh dalam waktu kurang lebih dari 2 minggu, bisa jadi mengakibatkan keriput, kering kulitnya, atau bahkan menjadikan lipatan-lipatan tubuh menjadi hitam. Ini adalah salah satu tanda-tanda diabetes. Sehingga Bapak Ibu perlu tahu. Penyakit diabetes yang tidak terkontrol dengan baik dapat menyebabkan konsekuensi yang serius Bapak Ibu ya. Kerusakan pada berbagai organ dan jaringan tubuh seperti yang saya jelaskan tadi. Contoh organnya seperti jantung. Jika dia memang Bapak Ibu dipompakan dari jantung. Ginjal, di mana ginjal sebagai tempat penyaring Bapak Ibu. Mata dan juga syaraf. Di mana syaraf Bapak Ibu adalah tempat aliran darah yang mengalir. Ada dua jenis utama diabetes yang kita perlu tahu Bapak Ibu. Dan hari ini kita berfokus pada diabetes mellitus tipe 2. Tetapi Bapak Ibu juga perlu tahu ternyata ada 2 loh tipe diabetes yang jika dijabarkan sebagai berikut. Diabetes tipe 1 adalah jenis penyakit autoimun. Artinya, sistem imun tubuh atau yang menyerang dirinya sendiri, pada kondisi ini, tubuh tidak akan memproduksi insulin sama sekali. Bapak Ibu, organ yang menghasilkan insulin adalah pankreas. Tetapi, jika terjadi autoimun, tidak sadarnya kesehatan tubuh kita, otomatis tubuh kita berhenti. Nah, jika dia berhenti Bapak Ibu menghasilkan insulin atau insulin tidak lagi resisten atau resisten maksudnya tidak menghasilkan, otomatis darah dalam tubuh menjadi banyak. Itulah yang menyebabkan terjadinya penyakit diabetes. Diabetes tipe 2 adalah jenis tubuh tidak mampu membuat cukup, berarti kekurangan insulin Bapak Ibu. Atau sel-sel tubuh mengidap diabetes tipe 2 akan merespon insulin secara normal. Artinya, pada penyakit diabetes tipe 2 ini Bapak Ibu, organ hati kita atau organ juga dari pankreas dan hati bekerja bersama tetapi kurang atau menurun fungsinya. Karena apa? Terlalu banyak makan manis, terlalu banyak makan tepung, terlalu banyak makan makanan yang mengandung kolesterol tinggi, santan, dan lain sebagainya. Otomatis Bapak Ibu ini akan menyebabkan berbagai jenis penyakit. Tahukah Bapak Ibu, sangat senang sekali loh yang namanya diabetes ini mengidap pada tubuh kita. Dan Bapak Ibu, diabetes tidak hanya terjadi pada usia di atas 20. Sekarang Bapak Ibu berdasarkan konsensus kesehatan Indonesia, Bapak Ibu berdasarkan Perkeni juga anak usia 5-10 tahun sudah bisa terkena diabetes. Karena apa? Karena pola hidup dan pola asuh orang tua yang kurang tepat. Itu akan kita coba lihat Bapak Ibu, boleh Bapak Ibu juga cek di berita-berita terkini. Anak-anak usia 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun sudah terkena diabetes. Bahkan paling parah Bapak Ibu sudah mengalami cuci darah. Ini terjadi juga akibat perusakan dari gula dan juga makanan ataupun toksin dalam tubuh atau racun. Bapak Ibu, racun di dalam tubuh kita salah satunya adalah gula berlebih. Jika gula darah berlebih, Bapak Ibu, ini merupakan racun yang paling luar biasa cepat merusak tubuh. Sehingga Bapak Ibu yang memilih, apakah Bapak Ibu ingin mengurangi kadar gula darahnya atau tetap mempertahankan dengan pola hidup yang kurang tepat. Ini menjadi pilihan kita, bukan? Bapak Ibu, penyebab gula darah tinggi adalah, mari kita lihat. Kadar gula darah normal pada umumnya dari 100 mg per desiliter. Ini kandungannya Bapak Ibu di bawah ini sudah menjadi baik. Tetapi Bapak Ibu harus waspada jika sudah mendekati 100. Bapak Ibu, Pak Perwira kalau begitu 100-nya berapa ya? Di beberapa pertemuan dan juga yang saya coba ikuti Bapak Ibu ya dari dokter dan juga dari ahli di bidang ini menyebutkan jika sudah menyentuh 80 ke 100 ini sudah perlu Bapak Ibu waspadai. Gula darah yang normal itu Bapak Ibu lebih baik di bawah daripada 80. Menurut saya, apakah itu hipo nggak Pak Perwira? Tidak. Karena sebenarnya Bapak Ibu tubuh kita mampu meregulasi atau menghasilkan gula darah dengan baik. Ingat Bapak Ibu, kita tidak serta-merta langsung pingsan
tetapi tubuh akan terus meregulasinya Bapak Ibu dengan baik atau menghasilkan gitu Bapak Ibu. Sementara itu kadar gula darah mencapai 126 mg per desiliter atau ketika Bapak Ibu sudah puasa 4 sampai 8 jam lalu dilakukan pengecekan dan hasilnya tinggi, maka Bapak Ibu bisa disebutkan sebagai gula darah tinggi atau hiperglikemia ya Bapak Ibu ya. Pada dasarnya hiperglikemia adalah kondisi ketika kadar gula darah dalam tubuh meningkat secara berlebih. Sementara diabetes merupakan penyakit sebagian besar dipengaruhi oleh hiperglikemia. Jadi Bapak Ibu, jika gula darah tinggi menyebabkan hiperglikemia, hiperglikemia mengakibatkan Bapak Ibu terkena penyakit diabetes. Hiperglikemia atau tingginya kandungan gula dalam darah ini baru penanda pertama. Tetapi jika Bapak Ibu terus melakukan pengecekan selama 3 bulan rutin, tetapi datanya juga menunjukkan hal ini didapat Bapak Ibu ya, data dari hasil lab yakni HbA1c. HbA1c Bapak Ibu yang melakukan penelitian atau pengecekan di mana ini melihat 3 bulan penggunaan obat maksud saya penggunaan gula di dalam tubuh kita selama 3 bulan berturut-turut, lalu dicek Bapak Ibu HbA1c-nya tinggi di atas 7, maka Bapak Ibu sudah terkena penyakit diabetes. Maka dari itu Bapak Ibu, kita ketahui terlebih dahulu. Hari ini saya jelaskan Bapak Ibu lebih dekat dengan Bapak Ibu, di mana memang secara presentasi mungkin hanya garis besarnya saja. Tapi saya jelaskan kepada Bapak Ibu secara benang merahnya. Sehingga Bapak Ibu bisa memahami apa yang kita maksudkan diabetes dan bagaimana penanganannya. Bapak Ibu, glukosa yang menumpuk dalam darah ini menjadi penyakit. Jika dia tipe 1, Bapak Ibu harus menggunakan insulin seumur hidup. Tetapi berbeda sekali dengan pasien yang terjangkit diabetes tipe 2. Tubuh bisa menghasilkan insulin secara normal, tetapi insulinnya tidak dapat digunakan oleh tubuh secara normal. Nah, ketika ini terjadi Bapak Ibu, otomatis Bapak Ibu akan mengkonsumsi obat-obatan dengan golongan-golongan biguanid, golongan-golongan karbo, bahkan golongan-golongan obat tertentu yang mana jumlahnya lebih dari 1 yang difungsikan bekerja secara bersamaan. Tetapi Bapak Ibu, jika mengkonsumsi obat-obatan ini tentu seumur hidup. Ya Bapak Ibu ya, seumur hidup. Tapi apakah tentu jadi pertanyaan, kalau seumur hidup berarti nggak bisa sembuh dong? Tidak demikian Bapak Ibu. Tetapi Bapak Ibu dapat lepas obat, ini kabar baiknya Bapak Ibu. Bapak Ibu dapat lepas obat jika Bapak Ibu mengikuti dengan benar, mengetahui, dan melakukan rancangan-rancangan kesehatan yang coba kita akan bahas nanti di depan. Faktor-faktornya Bapak Ibu juga perlu tahu. Jadi Bapak Ibu perlu tahu nih, tadi kita udah lihat Bapak Ibu di awal, apa itu yang dimaksud dengan diabetes, penyebab diabetes, tipe-tipe diabetes. Sekarang Bapak Ibu perlu tahu faktor-faktor yang meningkatkan, yang menyebabkan terjadinya resiko diabetes ini. Pertama, riwayat keluarga. Tentu, mungkin Bapak Ibu pernah mendengar, saya ditanyain dokter, apakah ada keluarga yang terkena riwayat diabetes atau riwayat penyakit tersebut? Kita jawab tidak ada. Jika memang tidak ada, otomatis kita selamat di satu poin ini Bapak Ibu. Tetapi, jika memiliki faktor riwayat keluarga, mengapa? Karena yaitu ketika seseorang yang lebih memiliki risiko terkena diabetes, jika anggota keluarganya mengidap penyakit tersebut. Kedua, faktor geografi. Orang yang tinggal di daerah yang jauh dari garis khatulistiwa, Bapak Ibu, seperti Finlandia, Sardinia, berisiko tipe diabetes tipe 1 karena kekurangan vitamin D. Bapak Ibu, kekurangan vitamin apa? Vitamin D. Vitamin D ini didapatkan dari sinar matahari. Seperti video tadi Bapak Ibu lihat di awal, vitamin D itu ada pada bawah kulit kita, tapi bentuknya masih provitamin. Dia butuh senyawa atau dia butuh cahaya matahari untuk mengubahnya menjadi vitamin D. Nah, ini Bapak Ibu merupakan salah satu vitamin yang terbentuk membutuhkan bantuan di dalam tubuh kita. Bapak Ibu, ada juga mungkin Bapak Ibu yang bekerja di kantoran atau bekerja di dalam rumah lebih banyak sehingga membutuhkan vitamin ini. Tapi hebatnya Bapak Ibu, nanti kita akan lihat di dalam suatu produk juga sudah terkandung vitamin mineral yang mencukupi kesehatan Bapak Ibu. Faktor selanjutnya adalah usia. Bapak Ibu, usia paling banyak terdeteksi pada anak-anak usia 4-7 tahun, kemudian pada anak usia 10-14 tahun. Biasanya tidak terdeteksi Bapak Ibu ya. Tapi sekarang Bapak Ibu, terdeteksi pada anak usia 4-7 tahun, pada anak 10-14 tahun. Ya mungkin karena mereka mengkonsumsi gula-gula, kopi, ataupun teh, ataupun minuman yang manis. Tapi Bapak Ibu, ini perlu kita waspadai sedari dini. Karena tentu menjaga kesehatan lebih baik mencegah daripada mengobati. Faktor pemicu lainnya
Mengkonsumsi susu sapi pada usia dini Bapak Ibu ya, atau lepas MPASI, air yang mengandung natrium nitrat, sereal yang tinggi gluten. Bapak Ibu, gluten ini berasal dari tepung-tepungan ya Bapak Ibu ya, usia 4 bulan atau setelahnya 7 bulan, memiliki ibu dengan riwayat preeklamsia, serta menderita penyakit kuning saat lahir. Ini meningkatkan risiko diabetes. Bapak Ibu, jika kita lihat pada diabetes tipe 2 agak sedikit berbeda. Di mana karena ini terjadi pada gaya hidup, pola hidup, dan juga kesehatan fisik serta mental kita yang berpengaruh. Pertama, penyebab penyakit diabetes tipe 2 yang kita bahas pada hari ini. Pertama Bapak Ibu ya, berat badan berlebih. Ingat Bapak Ibu, kenapa berat badan berlebih bisa menjadi penyebab diabetes? Karena berat badan berlebih mengandung lemak yang tinggi atau tingginya kandungan lemak dalam tubuh. Kandungan lemak tinggi dalam tubuh ini akan diubah oleh badan, oleh tubuh, sekalipun Bapak Ibu berpuasa. Sehingga Bapak Ibu, pada saat Bapak Ibu berpuasa, otomatis yang dipakai oleh tubuh adalah lemak-lemak dalam tubuh yang pertama kali digunakan oleh tubuh secara pintar. Distribusi lemak perut yang tinggi, artinya Bapak Ibu buncit. Jika Bapak Ibu ada yang buncit, di sini Bapak, ya kamu Bapak biasanya mohon untuk segera melakukan olahraga ringan, jalan kaki, untuk mengubah gula tadi atau lemak tadi menjadi energi dan tubuh menjadi lebih bagus tentunya. Gaya hidup yang tidak aktif, jarang beraktivitas. Nah, penyakit Indonesia yang paling tinggi Bapak Ibu adalah diabetes. Karena apa? Karena masyarakatnya agak sukar mau bergerak. Bapak Ibu, saya sebagai apoteker turut ambil andil dalam bagian ini, menyarankan kepada Bapak Ibu melakukan olahraga rutin, paling tidak jalan kaki 30 menit sampai dengan 1 jam. Itu baik sekali Bapak Ibu. Dilakukan kapan Pak Perwira? Setiap hari. Karena Bapak Ibu, jalan kaki ini mengubah energi kita, mengubah lemak menjadi energi, meregulasi berbagai jenis penyakit, Bapak Ibu juga menjadi lebih sehat, dan Bapak Ibu menjadi dokter atas penyakit itu sendiri tentunya. Nah, riwayat penyakit diabetes tipe 2 dalam keluarga menjadi resiko juga. Lalu ada ras kulit hitam, karena Bapak Ibu jika kulit kita jauh lebih gelap, khususnya Bapak Ibu ini lebih sulit karena cahaya matahari sulit menembus ke dalam kulit kita. Usia di atas 45 tahun, biasanya Bapak Ibu untuk diabetes tipe 2 ini di atas 45 tahun. Tetapi faktanya Bapak Ibu, sekarang usia anak-anak saja sudah kena. Nah ini kita coba hindari Bapak Ibu. Fakta selanjutnya, kondisi prediabetes di mana kadar gula darah sudah diketahui tinggi Bapak Ibu pada saat pengecekan, tapi tidak cukup tinggi banget untuk diklasifikasikan sebagai diabetes, tapi Bapak Ibu masih tetap menjalankan seperti makan makanan manis, minum minuman yang manis, makan makanan yang tinggi gula, tinggi tepung, tinggi lemak. Nah ini cukup Bapak Ibu harus dihindari. Riwayat diabetes juga terjadi pada kaum ibu yang sedang mengandung, ya Bapak Ibu yang sedang hamil. Karena apa ya? Tentu pergerakannya berkurang, dan pada saat yang sama Bapak Ibu penumpukan lemak. Tetapi Bapak Ibu tidak perlu khawatir, karena Bapak Ibu ini bisa dibantu dengan pola hidup sehat, makan teratur. Tapi Bapak Ibu bukan berarti puasa pada ibu hamil, tetapi makan teratur yang tinggi protein, serat, dan juga tinggi akan rendah karbohidrat, tinggi serat, dan tinggi protein, serta tinggi vitamin itu jauh lebih baik Bapak Ibu ya. Gejala-gejalanya seperti apa? Ini Bapak Ibu perlu lihat. Pertama, jika tipe 2 ataupun tipe 1 tidak jauh berbeda sebenarnya Bapak Ibu, karena ini menyebabkan peningkatan gula darah dalam tubuh. Pertama, peningkatan rasa haus. Ya Bapak Ibu ya, Bapak Ibu seperti haus nih. Itu padahal saya nggak banyak bergerak. Nah ini Bapak Ibu perlu khawatirin. Yang kedua, peningkatan frekuensi buang air kecil, mudah lelah. Bapak Ibu kurang bergerak tapi lelah terus. Adanya gangguan penglihatan, pandangan mulai terlihat kabur, terjadinya infeksi pada bagian tubuh, khususnya pada yang Bapak Ibu yang mungkin tidur terlalu lama, bisa menjadi penyakit digibitus Bapak ya, atau tidur lama, terbaring lama, penurunan berat badan, kehadiran keton atau urin kita Bapak Ibu terlihat berbusa, Bapak Ibu juga perlu khawatirkan hal tersebut atau perhatikan maksud saya. Dan jika Bapak Ibu melihat 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 atau dua bahkan 3 daripada penyebab-penyebab ini, Bapak Ibu perlu melakukan pengecekan kesehatan sedini mungkin. Baik sewaktu, baik juga menggunakan hasil lab, dan juga tentu disertai dengan puasa Bapak Ibu. Diagnosa gula darah tinggi Bapak Ibu ya, dokter biasanya menentukan, tentu tidak langsung menyebutkan Bapak Ibu terkena diabetes. Tetapi perlu melakukan pengecekan, tes glukosa darahnya tentu puasa, dan Bapak Ibu ini dilihat secara berkala. Atau Bapak Ibu bisa melihat HbA1c. Ya Bapak Ibu ya, HbA1c ini adalah melihat hemoglobin atau gula darah yang terglikasi. Dengan pemeriksaan ini bertujuan menunjukkan kadar glukosa darah rata-rata
seseorang selama hingga 3 bulan terakhir. Seperti saya jelaskan di awal, Bapak Ibu, HbA1c memang agak sedikit mahal, tetapi ini jauh lebih efektif. Dia akan melihat hasil Bapak Ibu selama 3 bulan terakhir dari pengecekan Bapak Ibu 3 bulan apakah darah Bapak Ibu terkontrol atau tidak. Selanjutnya Bapak Ibu tes toleransi glukosa oral. Dalam tes ini Bapak Ibu darah akan dokter akan meminta Bapak Ibu puasa semalam. Kemudian penyedap Bapak Ibu ya akan diminta untuk minuman manis. Nantinya kadar glukosa dalam darah ini akan dicek pada 1 jam, 2 jam, dan 3 jam. Jika lonjakannya meningkat secara signifikan, maka Bapak Ibu bisa dinyatakan terkena diabetes. Selain itu dokter juga melakukan pemeriksaan darah Bapak Ibu melalui urin atau juga melalui tanda-tanda terlihat secara tanda-tanda vital atau juga terlihat juga secara kasat mata Bapak Ibu pada tubuh atau juga gejala-gejala yang Bapak Ibu lihat. Dan paling penting Bapak Ibu perlu melakukan pengecekan dari data lab. Data lab ini Bapak Ibu yang paling penting menurut saya agar lebih efektif dan juga efisien adalah HbA1c itu sendiri. Pencegahan diabetesnya bagaimana Pak Perwira? Ini dia Bapak Ibu. Jika kita melihat secara fokusnya Bapak Ibu ya, meskipun faktor resiko diabetes seperti riwayat keluarga dan ras tidak dapat diubah, tapi ada faktor resiko lain yang dapat kita cegah. Mana mencegah diabetes antara lain satu, mempertahankan berat badan ideal dengan mengkonsumsi makanan rendah lemak. Rendah lemaknya Bapak Ibu bukan berarti tidak berlemak. Mengkonsumsi makanan tinggi serat dan buah-buahan dan sayur mayur. Bapak Ibu, sayur mayur di sini juga sangat baik diperhatikan ya Bapak Ibu ya, khususnya untuk buah juga. Buah-buahan yang mengandung tinggi gula seperti nanas, mangga, itu cukup 1 buah 1 hari. Artinya Bapak Ibu tidak lebih. Kita kan sering mengkonsumsi 2 butir, 3 butir mangga, karena saking enaknya Bapak Ibu ternyata bisa meningkatkan diabetes loh. Jika untuk itu konsumsi secara cukup, paling banyak 1 butir mangga, 1 bulat mangga itu 1 hari Bapak Ibu. Dan lihat juga Bapak Ibu, jika mangganya Pak Perwira kan katanya 1 butir 1 mangga, tapi enggak juga mangga golek yang segede 2 kilo Bapak Ibu ya. Jangan. Gunakan mangganya yang kecil-kecil atau mungkin yang 200 gram seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, kita lanjut Bapak Ibu. Mengurangi konsumsi makanan dan minuman manis. Ini susah, tapi harus dilakukan. Berolahraga secara rutin dan banyak melakukan aktivitas fisik, jalan kaki, lari, berenang, berjemur, itu baik sekali Bapak Ibu. Karena apa? Mengubah provitamin D menjadi vitamin D, lalu pada saat yang sama, saat tubuh kita bergerak secara aktif Bapak Ibu, kita menjaga kesehatan. Berdasarkan jurnal Bapak Ibu, berjalan kaki kurang lebih 6.000 sampai 10.000 langkah setiap hari menurunkan angka kematian 50% penyebab kematian oleh penyakit apapun. Ini ada jurnalnya Bapak Ibu. Sehingga ini baik kita lakukan. Mengurangi waktu duduk diam terlalu lama, lebih baik Bapak Ibu juga jika di dalam kantor atau berkegiatan, mari untuk melakukan peregangan sesudah 1-2 jam bergerak, duduk lama maksud saya, lalu menghindari atau berhenti merokok. Bapak Ibu sering melihat orang yang merokok jauh lebih sehat daripada orang yang merokok. Karena apa? Ini saya jelaskan Bapak Ibu. Karena orang yang tidak merokok menghirup asap rokoknya. Jadi Bapak Ibu, saran saya hindari asap rokok dan juga merokok. Itu yang paling penting Bapak Ibu ya. Komplikasi diabetes. Bapak Ibu pada pasien penyakit diabetes ini itu semakin parah Bapak Ibu nantinya. Apa yang makin parah Pak Perwira? Bisa menyebabkan penyakit kardiovaskular seperti minggu lalu kita bahas Bapak Ibu. Bisa menyebabkan penyakit jantung, menyebabkan perusakan mata, bisa Bapak Ibu mengalami sampai glaukoma. Artinya matanya Bapak Ibu sudah tidak bisa melihat secara bersih, jernih, kerusakan saraf, stroke, bahkan penyakit diabetes juga Bapak Ibu. Itu penyakit diabetes itu sendiri. Dan juga penyakit-penyakit lain, penyakit ginjal, penyakit rematik. Tahukah Bapak Ibu penyakit rematik juga diakibatkan oleh gula darah, di mana diakibatkan perlekatan atau tingginya trigliserida yang melekat dengan gula yang merusak sel-sel kita. Nah, itu kita cegah ya Bapak Ibu ya. Pengobatannya bagaimana? Nah, kita fokus sekarang Bapak Ibu. Bagaimana pengobatan diabetes? Pengobatan akan disesuaikan dengan jenis penyakit gula tentunya. Terapi insulin 1, Bapak Ibu ya, terapi pada pasien yang tipe 1 tentu menggunakan insulin. Nah, tipe 2 bisa menggunakan obat-obatan atau menggunakan bahan alam. Pada saat yang sama Bapak Ibu, sekalipun Bapak Ibu menggunakan obat terbaik, termahal, tercanggih, tetap disarankan adalah menerapkan pola hidup sehat. Pertama, makan makanan yang sehat diperhatikan. Agar apa? Agar gula spike atau peningkatan gula darah dalam tubuh ini bisa terkontrol. Apa saja yang baik?
buah-buahan, sayur, protein tanpa lemak, baik tahu, tempe, dan juga biji-bijian yang mengandung tinggi protein. Kedelai, Bapak Ibu salah satunya. Bahkan kedelai ini mengandung peptida baik. Peptida inilah Bapak Ibu yang menekan gula darah, mengubahnya menjadi energi. Kamu juga harus mengkonsumsi Bapak Ibu ya. Bapak Ibu semuanya lebih baik mengkonsumsi makanan-makanan yang langsung dibuat. Jangan makanan-makanan yang sudah diolah. Seperti uh, susu ya Bapak Ibu ya. Makanan minuman yang diolah susu berasa-rasa. Bahkan seperti sosis, nugget. Itu mohon dihindari ya Bapak Ibu ya. Hingga pemanis buatan. Bapak Ibu, sering sekali kita merasa manisan-manisan atau teh-teh yang saat ini menjamur ya Bapak Ibu ya. Solo, ada teh apa ya Bapak, teh kampung, banyak yang lain itu manis-manis Bapak Ibu mohon dihindari ya. Dua, rutin melakukan aktivitas ya seperti berjalan kaki, berenang, atau Bapak Ibu berjemur sembari juga jalan kaki sebentar saja 15 sampai 30 menit saja setiap hari. Yang itu sangat baik sekali untuk meningkatkan pengobatan sekalipun pada penyakit diabetes tipe 1, diabetes tipe 2 atau penyakit lainnya. Nah, ini dia Bapak Ibu, percepatan pengobatan. Jika Bapak Ibu dalam pengobatan atau bahkan tidak dalam pengobatan dan saat ini ingin menjaga tubuh terhindar dari penyakit diabetes, ini dia Bapak Ibu, produk kesehatan berbahan dasar alam dari herbal yang disatukan menjadi satu, dari berbagai jenis herbal menjadi satu, menjadi poliherbal, yakni HS Pro dengan kandungan propolis tinggi Bapak Ibu ya, habatus sauda dan madu trigona, serta gamma cell mengandung soy oligopeptida, peptida murni dari kacang kedelai yang tinggi sekali Bapak Ibu kandungannya, yang berfungsi untuk kesehatan. Dua produk ini Bapak Ibu fokusnya dari SmartWay untuk menjaga kesehatan Bapak Ibu. Di mana HS Pro Bapak Ibu meningkatkan antioksidannya dan gamma cell dipergunakan untuk mempercepat atau menghindari bahkan membantu percepatan pengobatan pada pasien diabetes. Dan konsepnya di dalamnya Bapak Ibu adalah cleansing. Produk ini baik HS Pro dan gamma cell membersihkan usus Bapak Ibu. Kedua, menyeimbangkan aliran darah. Ketiga, mengaktifasi sel baru dalam tubuh Bapak Ibu. Bapak Ibu, diabetes menyebabkan kerusakan sel seperti bagaimana kita jelaskan di awal. Di mana sel yang sudah rusak harus dibersihkan, harus dibuang melalui feses, urin, dan juga melalui keringat. Lalu diseimbangkan Bapak Ibu dengan menyeimbangkan elektrolit dan menyeimbangkan kembali Bapak Ibu ya untuk insulinnya kembali diseimbangkan sehingga kembali menggunakan ya Bapak Ibu yang dari dalam tubuh kita kembali diregulasi menjadi aktif. Nah, ketika sudah ini terjadi, Bapak Ibu perlu pengaktifasian secara menyeluruh dengan mengaktifkan regulasi sel, yakni mengaktifkan di susun tulang belakang dengan soy oligopeptida. Soy oligopeptida yang terdapat dalam gamma cell Bapak Ibu berjumlah 5 gram dari 20 gram dalam satu saset. Tinggi sekali Bapak Ibu, dan ini boleh saya klaim Bapak Ibu tertinggi dalam satu saset produk dibandingkan dengan produk-produk kesehatan lainnya. Karena tidak hanya mengandung soy oligopeptida murni saja, tapi juga mengandung yang namanya Bapak Ibu, di sini ada inulin, ada resveratrol, dan premix vitamin mineral. Kandungan-kandungan ini sangat premium Bapak Ibu digunakan untuk mempercepat penyembuhan dan meningkatkan kualitas kesehatan kita. Baik Bapak Ibu, mari kita lihat bagaimana HS Pro dengan kandungan-kandungan di dalamnya ada propolis, habatus sauda, dan juga madu trigona membantu menurunkan diabetes. Pertama, propolis trigona ini Bapak Ibu tinggi flavonoid, polifenol, dan antivirus, antibakteri yang baik, yang mana meningkatkan sensitivitas insulin. Kedua, menurunkan kadar gula darah. Propolis dapat membantu meningkatkan sensitivitas insulin karena bekerja secara efektif Bapak Ibu masuk ke dalam sel. Kedua, menurunkan kadar gula darahnya. Kadar gula darah Bapak Ibu yang terbilang tinggi mampu ditekan dengan mengubah tadi Bapak Ibu sensitivitas insulinnya melekatkan gula ke dalam sel sehingga cepat dikonsumsi di dalam sel tubuh kita, mengubahnya menjadi energi. Kedua, mencegah komplikasi diabetes atau mencegah terjadinya perparahan akibat diabetes. Karena diabetes yang sudah kita cegah di awal Bapak Ibu otomatis penyakit-penyakit lain yang merangsang terjadinya penyakit lain tersebut dapat dicegah. Dua, habatus sauda atau biji jinten hitam Bapak Ibu. Kandungan ini tinggi akan timiquinone. Timiquinone ini Bapak Ibu ada antioksidan, antibakteri, bahkan antivirus. Propolis Bapak Ibu, khususnya propolis trigona mengandung senyawa N3. Di habatus sauda mengandung timiquinone. N3 dan timiquinone digabungkan Bapak Ibu menjadi powerful dalam mengobati berbagai jenis penyakit, membantu percepatan pengobatan, bahkan Bapak Ibu secara zat tunggal bisa membantu meningkatkan kualitas kesehatan tubuh. Di mana Bapak Ibu menurunkan kadar gula darah,
meningkatkan sensitivitas insulin, dan menurunkan kolesterol jahat. Ya Bapak Ibu ya, sehingga pada saat yang sama Bapak Ibu, tubuh kita menjadi jauh lebih sehat. Ketiga, madu murni Bapak Ibu. Bapak Ibu, HS Pro bukanlah produk yang mengandung pemanis. Tetapi manis yang didapat di HS Pro Bapak Ibu adalah didapatkan dari madu murni, tidak mengandung pemanis buatan, tidak mengandung gula, tetapi Bapak Ibu dari madu murni trigona yang dicampurkan dengan propolis dan juga habatus sauda itu sendiri. Sehingga tiga kombinasi ini Bapak Ibu secara luar biasa digabungkan menjadi satu dengan dosis yang tepat digunakan mampu menurunkan kadar gula darah, meningkatkan sensitivitas insulin, dan mencegah penyebab penyakit diabetes yang memperparah berbagai penyakit dalam tubuh. Luar biasa ya Bapak Ibu, apakah sudah cukup sampai di sana saja? Tentu mari kita bahas Bapak Ibu mekanisme dari gamma cell. Gamma cell adalah produk kesehatan Bapak Ibu ya, yang berbentuk serbuk mengandung inulin, di mana inulin sendiri menunda penyerapan glukosa di dalam usus. 2. Meningkatkan sensitivitas insulin. 3. Menjaga kesehatan pencernaan. Karena Bapak Ibu, dia membantu meningkatkan detoksifikasi. Ya di sini adalah inulin ya Bapak Ibu ya, meningkatkan detoksifikasi usus kita Bapak Ibu. Tetapi berbeda ya Bapak Ibu dengan produk-produk detoksifikasi yang di luar sana yang membuat Bapak Ibu pulas, membuat Bapak Ibu cair, encer banget fesesnya, tidak. Ini Bapak Ibu akan membantu meningkatkan, tetapi tidak membuat Bapak Ibu sakit perut, mules. Hanya saja Bapak Ibu menjadi buang air besarnya menjadi rutin di 1 kali sampai 2 kali sehari sesuai dengan kesehatan tubuh kita Bapak Ibu ya. Kedua, ini dia Bapak Ibu gongnya. Soy oligopeptida. Soy oligopeptida adalah peptida murni Bapak Ibu yang membangun sel-sel tubuh kita. Ini mahal Bapak Ibu ya. Di luar sana Bapak Ibu bisa lihat produk ini sangat mahal sekali, tetapi Bapak Ibu berbeda dengan produk kita. Soy oligopeptidanya tinggi, kandungannya murni, rasanya bisa dinikmati dengan baik, serta harganya menurut saya terjangkau sekali Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa menghubungi orang yang mengundang Bapak Ibu untuk menanyakan harga tersebut. Selanjutnya Bapak Ibu, fungsi soy oligopeptida ini adalah mengaktifasi stem cell. Mengaktifasi stem cell ini Bapak Ibu, dalam tubuh kita sudah ada stem cell Bapak Ibu. Tapi perlu diaktifasi agar meningkatkan fungsinya. Nah, pengaktifasian ini Bapak Ibu membantu menghambat penyerapan glukosa, meningkatkan sensitivitas insulin, dan meningkatkan produksi insulinnya Bapak Ibu. Ingat Bapak Ibu, produksi insulin dihasilkan di mana Bapak Ibu? Hati dan pankreas, dua organ yang berfungsi menghasilkan dan mengaktifasi dari insulin itu sendiri. Nah, oleh soy oligopeptida murni diaktifkan Bapak Ibu sehingga menghasilkan kualitas yang baik dan meningkatkan insulin, otomatis menyerap gula darah dalam tubuh sehingga menurunkan kadar gula darah dalam tubuh. Ketiga, ada kandungan resveratrol, merupakan kandungan dari ekstrak biji anggur. Ini merupakan salah satu produk yang cukup mahal bagi saya Bapak Ibu juga jika digunakan secara tunggal. Tapi hebatnya Bapak Ibu, dalam produk kita Gamma Cell ini dimasukkan, ditambahkan, digabungkan sehingga Bapak Ibu setiap mengkonsumsi 1 saset Gamma Cell setiap pagi, di pagi hari 1 saset, itu Bapak Ibu sudah juga mengkonsumsi resveratrol yang merupakan suatu senyawa mempertahankan aliran darah tetap sehat, mencegah terjadinya penumpukan plak, dan menjaga kesehatan tubuh secara. Paling penting lagi Bapak Ibu, dalam Gamma Cell terdapat premix vitamin mineral. Vitamin di dalamnya ADEK Bapak Ibu ya, vitamin A, D, E, K, yang mana berfungsi menjaga kesehatan tubuh kita, dan Bapak Ibu tidak perlu lagi membeli vitamin-vitamin di luar sana yang harganya mahal, dan Bapak Ibu khawatir asli atau tidak. Di dalam produk kita Bapak Ibu Gamma Cell sudah mengandung premix vitamin mineral yang cukup tinggi menurut saya, mencukupi kebutuhan Bapak Ibu sehari-hari. Bayangkan Bapak Ibu, dalam 1 saset ada 20 gram serbuk, di dalamnya terdapat premix vitamin mineral juga yang mencukupi kebutuhan Bapak Ibu. Sehingga jika kita compare dari segi harga Bapak Ibu, jika kita lihat Bapak Ibu masing-masing tadi ada inulin, ada resveratrol, ada soy oligopeptida, ada premix vitamin mineral yang digabung menjadi satu, membuat Bapak Ibu cukup saving harga saya rasa Bapak Ibu, menyimpan uang Bapak Ibu jauh lebih baik, lebih efektif dan lebih efisien secara dana. Sehingga kesehatan juga terjaga, pada saat yang sama mencegah Bapak Ibu terkena penyakit diabetes. Yang paling rutin juga Bapak Ibu, yang paling penting, rutin mengkonsumsinya Bapak Ibu, agar menunjukkan hasil yang signifikan pada tubuh Bapak Ibu. Bapak Ibu, demikian yang dapat saya sampaikan, sedikit kutipan saya mau bagikan. Tubuh yang sehat adalah suatu aset Bapak Ibu, yang tak ternilai harganya. Jauh melebihi investasi terbaik yang ada di dunia ini. Untuk itu Bapak Ibu, mari
pelihara hidup kita, hidup sehat kita kini dan nanti bersama kami dari Smartway. Moving forward together, salam sehat Bapak Ibu. Kita akan masuk pada sesi kedua, yakni sesi tanya jawab. Kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya atau juga ingin menyampaikan sesuatu hal, kami persilahkan. Bapak Ibu boleh bertanya ya mengenai penyakit, mengenai gejala-gejala penyakit, ataupun juga Bapak Ibu juga boleh bertanya mengenai penyakit yang Bapak Ibu saat ini alami atau obat-obatan yang Bapak Ibu gunakan, apakah dapat dikonsumsi dengan gamma sel atau tidak. Untuk itu kami persilahkan kepada Bapak Ibu yang ada, jika ada yang ingin bertanya, persilahkan. Mungkin ada pertanyaan Bapak Ya, Ibu? selamat pagi, salam sehat Pak Perwira. Selamat pagi Pak Agus, salam sehat Pak. Ya, terima kasih banyak untuk pembelajarannya pada hari ini. Jadi kita mengenal penyebab, gejala, dan kemudian cara menangani diabetes. Nah, dalam kesempatan kali ini saya ingin menanyakan begini Pak Perwira. Siapa? Diabetes itu kalau sudah terjadi luka, kenapa susah untuk disembuhkan lukanya, bahkan cenderung lukanya itu semakin parah dan kemudian kalau kita contohnya umpamanya kita ada bintik-bintik di kulit yang pernah saya dapati itu begitu digaruk malah menjadi luka yang melebar terus dan susah disembuhkan. Nah, terus kemudian yang kedua, kalau tadi kan dari gejala-gejalanya seperti mudah lelah, kemudian Haus, haus sendok dan air kecil. sebagainya. Terus kalau umpamanya kayak buang air kecil terlalu sering, nah itu itu parameternya seperti apa? Contohnya gini, umpamanya apakah sebentar-sebentar buang air kecil, sebentar-sebentar buang air kecil, tapi waktunya tidak teratur. Terus kemudian mudah lelahnya seperti apa? Apakah kita duduk saja terus kita lelah dan sebagainya dan sebagainya. Nah, kemudian yang ketiganya bagi orang-orang yang susah konsumsi sayur dan buah-buahan, apakah gamma sel ini bisa menjadi pengganti makanan tinggi serat, Pak Perwira? Mungkin itu Siap. dulu, Pak. Terima kasih, Pak Perwira. Salam sehat. Terima kasih Pak Agus, luar biasa untuk pertanyaannya. Mungkin Bapak Ibu mewakili pertanyaan Bapak Ibu juga, tetapi jika Bapak Ibu ada yang ingin bertanya tambahan, nanti sewaktu saya menjawab, boleh Bapak Ibu menuliskan di kolom chat yang ingin bertanya agar kita bisa menjelaskan juga kepada Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tidak perlu sungkan, boleh ditulis, boleh diketik, ataupun mungkin nanti sampaikan secara langsung. Izinkan saya menjawabnya terlebih dahulu Bapak Ibu. Pertanyaan dari Pak Agus ada 3 pertanyaan. Pertama, tadi kenapa pada luka diabetes atau pada pasien diabetes yang sudah terjadi luka sulit sembuh atau bahkan jika bintik merah digaruk sedikit langsung terjadi luka. Bapak Ibu, pertanyaan pertama ini saya ingin menjawab. Bapak Ibu, gula darah yang tinggi atau kandungan gula darah yang tinggi di aliran darah kita ini merusak sel-sel Bapak Ibu. Jadi faktanya Bapak Ibu, gula darah ini tidak boleh terlalu lama di dalam aliran darah. Karena apa? Karena dia merusak, menghambat, bahkan mematikan sel-sel. Sehingga Bapak Ibu ketika terjadi tanda-tanda seperti tadi ada bintik-bintik merah, Bapak Ibu lakukan menggaruk atau sering disebut ya Bapak Ibu di daerah darah manis katanya Bapak Ibu ya. Nah, ketika itu terjadi Bapak Ibu, di sana sudah terjadi kematian sel. Ketika sudah terjadi kematian sel Bapak Ibu, maka harus diganti sel baru. Tetapi untuk mengganti sel baru dalam tubuh kita Bapak Ibu ya, itu sulit. Karena apa Bapak Ibu? Karena masih tinggi sekali kandungan gula darah dalam tubuhnya. Tubuh kita Bapak Ibu sebenarnya pintar sekali. Ketika gula darah tinggi, dia akan ubah itu Bapak Ibu akan serap itu menjadi energi. Tetapi ketika tidak diubah menjadi energi, dia merusak seluruh aliran darah karena Bapak Ibu tadi aliran darah seperti yang Bapak Ibu perlu ketahui, aliran darah kan terus dipompa ya Bapak Ibu ya. Darahnya dari tubuh masuk ke jantung dipompa lagi, tapi nanti akan disaring oleh ginjal. Jadi Bapak Ibu, bukan hanya lukanya saja yang terjadi, sebenarnya sudah pada saat yang sama seluruh tubuh menjadi rusak. Akan tetapi, Bapak Ibu perlu ketahui juga, ketika sudah terjadi penyakit tersebut, bagaimana cara pengobatannya? Pengobatan yang paling utama Bapak Ibu, atau bagaimana penanganannya dan kenapa tadi makin rusak? Tadi Bapak Ibu kita makin fokus dulu kenapa makin rusak. Ketika sudah terjadi kematian sel, Bapak Ibu, otomatis yang paling cepat sekali diserang oleh bakteri, virus, kuman adalah yang terjadi perlukaan. Ketika ini sudah diserang oleh bakteri, Bapak Ibu bayangkan, belum diganti selnya,
belum diperbaiki selnya, sudah dimakan oleh virus. Nah, ini kan Bapak Ibu bakteri dan makanan bakteri, virus dan jamur misalkan demikian Bapak Ibu, atau patogen-patogen tubuh kita itu adalah sel-sel yang mati. Sel yang mati tadi dimakan Bapak Ibu, terjadilah perlukaan. Contohnya Bapak Ibu sudah mulai melengkung. Katakan ini kulit kita, dia kan mulai melengkung Bapak Ibu karena sudah kematian sel dan dimakan oleh bakteri. Lama-kelamaan Bapak Ibu terjadi infeksi. Otomatis double pengobatannya. Mengurangi gulanya dan mengobati infeksinya. Jadi makin parah kan Bapak Ibu? Sehingga perlu kita cegah diabetesnya terlebih dahulu. Nah, pada saat yang sama Bapak Ibu, jika diabetesnya sudah turun atau kandungan gula darahnya sudah menurun, misalkan 200 Bapak Ibu, biasanya kalau yang terjadi gangren ya Bapak Ibu ya, yang diamputasi atau yang sudah rusak atau luka Bapak Ibu ya, luka diabetes, ini kan paling penting pertama Bapak Ibu dilakukan adalah pembersihan dulu terhadap lukanya. Kenapa Bapak Ibu? Karena untuk mencegah terjadi infeksi. Kedua, menurunkan kadar gula darah pada pasien tersebut. Kenapa Bapak Ibu? Karena jika masih tinggi kandungan gula darahnya, sekali lagi, ini tidak berfungsi Bapak Ibu. Malah memperparah. Karena apa? Kematian selnya makin terjadi. Kita cegah kematian selnya dengan mengurangi kadar gula darahnya. Jadi Bapak Ibu, cara yang paling utama adalah kurangi kadar gula darahnya. Yang paling penting jika sudah terjadi luka ya Bapak Ibu ya, bersihkan dulu lukanya, berikan antiseptik oleh dokter biasanya seperti itu ya Bapak Ibu ya, lalu dikasih minum obat untuk menurunkan kadar gula darahnya. Nah, pada saat yang sama Bapak Ibu, ini juga berfungsi sama ketika kita mengkonsumsi HS Pro dan Gamma Cell. Tapi kan Pak Perwira, manisnya HS Pro itu dari madu, boleh nggak Pak Perwira? Aman Bapak Ibu. Banyak jurnal menunjukkan asal tidak mengandung gula yang dalam bentuk sintetik, ini aman digunakan Bapak Ibu. Dan ingat Bapak Ibu, untuk mencegah terjadinya infeksi pada luka, atau tadi Bapak Ibu rasa gatal digaruk lalu menjadi luka, adalah butuh antioksidan. Antioksidan yang tinggi Bapak Ibu, khususnya propolis menduduki tempat kedua. Ya Bapak Ibu ya, merupakan antioksidan yang cepat, tinggi, dan baik, nomor 2 di dunia Bapak Ibu. Sehingga banyak sekali produk kesehatan yang memang menggunakan propolis sebagai penambahnya. Bedanya Bapak Ibu, dalam HS Pro kita terdapat 20 ml dalam satu botol, kandungan propolisnya Bapak Ibu tinggi sekali. Nah ini membantu mencegah terjadinya luka, perparahan luka, bahkan mempercepat penyembuhan keringnya luka pada pasien diabetes. Ditambah lagi dengan gamma cell Bapak Ibu. Di dalamnya ada inulin, soy oligopeptida yang paling utama. Di mana soy oligopeptida ini Bapak Ibu mempercepat pembentukan sel-sel baru. Sehingga Bapak Ibu jika terjadi perlukaan, sel barunya digantikan. Sel matinya tadi Bapak Ibu yang menjadi makanan infeksi bakteri tadi diganti dengan sel baru. Kira-kira menurut Bapak Ibu, apakah akan terjadi perlukaan yang makin parah atau menjadi percepatan pengobatan? Tentunya percepatan pengobatan ya Bapak Ibu ya. Nah, dan jika kita lihat Bapak Ibu, inilah penyebab kenapa lukanya semakin parah. Ya tadi, karena tingginya kandungan gula darah dalam tubuh menyebabkan kerusakan sel, menyebabkan kerusakan sel syaraf, menyebabkan kerusakan seluruhnya Bapak Ibu ya. Yang kedua, diakibatkan oleh infeksi bakteri. Dua hal ini yang paling utama Bapak Ibu memperparah terjadinya penyakit pada pasien diabetes, khususnya yang telah terjadi luka. Pertanyaan kedua tadi dari Pak Agus adalah mengenai bagaimana jika pasiennya tadi apa ya tidak gejalanya Pak ya, gejalanya tadi lemah, letih, maksudnya mudah capek, mudah lelah, atau buang air kecil bagaimana? Bapak Ibu di sini berbeda sekali ya Bapak Ibu ya, jika Bapak Ibu ingin buang air kecil 3-6 kali, tapi ternyata Bapak Ibu rajin minum air putih. Kan ini pasti akan sering juga buang air kecil Bapak Ibu. Berbedanya adalah Bapak Ibu, pada pasien diabetes ini sering terjadi di malam hari. Pada malam hari, melebihi pukul 10.00 istirahat Bapak Ibu, di sini buang air kecil. Bapak Ibu tidur, tiba-tiba pengen buang air kecil, tapi sedikit-sedikit Bapak Ibu. Dan warnanya lebih pekat, berbau, dan berbusa. Itu biasanya terjadi pada pasien diabetes ya Bapak Ibu ya. Dan tidak bahkan sudah mengkonsumsi obat masih tetap terjadi. Nah, berbedanya kelelahan di sini Bapak Ibu hanya berduduk, nelfon, atau mungkin melakukan kegiatan-kegiatan santai, tapi capeknya seperti capek kerja melakukan pekerjaan yang berat. Nah, ini perlu Bapak Ibu waspadai. Tapi kan Pak Perwira cuma sehari. Kalau cuma sehari, tidak demikian Bapak Ibu. Bisa jadi tubuh kita sedang dalam keadaan kurang fit. Hanya saja jika terjadi lebih dari 3 hari, bahkan lebih dari 1 minggu, Bapak Ibu berturut-turut, ini perlu Bapak Ibu cek untuk melakukan pengecekan kesehatan secara rutin, khususnya pada gula darah. Karena di sini Bapak Ibu berarti terlalu kental Bapak Ibu. Ingat, gula darah ini Bapak Ibu menyebabkan kentalnya darah kita. Bapak Ibu tahu ya kalau aliran darah atau darah semakin kental menyebabkan berbagai jenis penyakit, kentalnya gula darah mengurangi oksigen, pada saat yang sama kita menjadi cepat lelah.
Jadi kenapa cepat lelahnya juga saya jelaskan Bapak Ibu. Cepat lelah karena darah kita tidak mengangkut oksigen yang cukup karena terlalu kentalnya Bapak Ibu darah kita. Sehingga sering sekali Bapak Ibu dilihat di sini akan dilihat pengecekan gula darah, dilihat nanti Bapak Ibu laju endap darahnya. Jika terlalu kental maka Bapak Ibu nanti akan ditambahkan pengencer darah. Tetapi jika masih normal, Bapak Ibu hanya diminta untuk menggunakan obat-obatan dan juga olahraga yang rutin. Kenapa olahraga yang rutin tadi perlu Bapak Ibu untuk mengencerkan kembali aliran darah dan mengkonsumsi HS Pro dan Gamma Cell Bapak Ibu tadi meningkatkan antioksidannya, mempercepat tadi Bapak Ibu pengubahan gula darah menjadi energi sehingga yang kental darah tadi bisa dapat dicegah ya Bapak Ibu ya. Ketiga pertanyaan dari Pak Agus tadi adalah bagaimana jika pada banyak orang ya Bapak Ibu, khususnya mungkin yang bergabung pada kita hari ini, sulit atau sukar mengkonsumsi mengkonsumsi buah atau mengkonsumsi serat dari sayur-sayuran. Jawabannya betul sekali Bapak Ibu ya, dapat dibantu dengan Gamma Cell. Bapak Ibu, Gamma Cell ini adalah superfood polyherbal. Sudah superfood polyherbal lagi. Bapak Ibu, inulin merupakan serat pangan sebenarnya Bapak Ibu yang tidak larut dalam air, tetapi digunakan di tubuh kita, di usus Bapak Ibu, meningkatkan bakteri baik. Jadi dia kombinasi Bapak Ibu. Serat yang baik dan meningkatkan prebiotik di dalam tubuh Bapak Ibu. Sehingga usus kita yang kotor Bapak Ibu menjadi bersih. Ingat, usus yang bersih Bapak Ibu menjadi penanda tubuh yang sehat. Di mana Bapak Ibu usus kita ini tempat penyerapan. Penyerapan sari makanan, penyerapan vitamin mineral, penyerapan energi, pengubahan energi juga. Sehingga Bapak Ibu sensitivitas insulin meningkat. Karena tadi vitamin mineral yang Bapak Ibu konsumsi dari Gamma Cell tadi membantu juga Bapak Ibu membersihkan. Pada saat yang sama tinggi protein. Protein dan juga peptida dari soy oligopeptida Bapak Ibu. Pada saat yang sama Bapak Ibu tidak perlu lagi mengkonsumsi 1 kilo gula. Maksud saya 1 kilo anggur yang tinggi gula juga. Karena apa? Karena resveratrol. Ada ekstrak biji anggur Bapak Ibu di dalamnya. Jadi kan Bapak Ibu jika ingin mengkonsumsi 100 mg resveratrol, mengkonsumsi 1 kilogram anggur ya Bapak Ibu ya, anggur hitam atau anggur hijau itu banyak sekali Bapak Ibu. Lalu juga mengkonsumsi premix vitamin mineral ketika Bapak Ibu konsumsi Gamma Cell. Luar biasanya Bapak Ibu, satu kesatuan utuh dalam satu produk. Sehingga Gamma Cell produk ini merupakan salah satu alternatif baik yang kami boleh sarankan kepada Bapak Ibu untuk dikonsumsi secara rutin. Bapak Ibu akan merasa seperti mengkonsumsi sayur dan juga buah, di mana Bapak Ibu BAB-nya menjadi lancar, rutin, dan tidak mules. Pagi hari rutin Bapak Ibu buang air besar, di kurang lebih siang atau juga malam buang air besar juga secara lancar. Jadi Bapak Ibu tidak ada alasan yang mungkin saya lihat buat Bapak Ibu ragu lagi untuk mengkonsumsi produk kesehatan yang dari Smartway, di mana fokusnya dua produk Bapak Ibu untuk menjaga kesehatan kini dan juga nanti. Demikian Bapak Ibu untuk membantu menjawab 3 pertanyaan dari Pak Agus, saya harap bisa cukup jelas dan membantu menjawab atas pertanyaan yang diberikan. Apakah cukup jelas, Pak? Baik, terima kasih banyak Pak Perwira, luar biasa penjelasannya. Keren, keren Pak. Terima kasih. Salam sehat Pak. Terima Terima kasih kasih, Pak terima Gus, kasih. salam sehat. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu yang bergabung juga pada hari ini? Boleh Bapak Ibu, jangan sungkan, karena tentu makin bertanya Bapak Ibu semakin paham, dan Bapak Ibu juga membantu teman-teman yang bergabung hari ini mungkin mewakili pertanyaannya. Baik Pak Perwira, selanjutnya ini karena ada WA masuk nih. Jadi untuk KS Pro tadi kan kandungannya selain propolis, habatus sauda, dan madu murni trigona. Nah, Siap, pertanyaannya singkatnya, apa perbedaan detailnya tentang madu biasa dan madu trigona gitu loh Pak. Eh, siap. itu Pak Perwira kira-kira Pak. Terima kasih Pak. Ya, Bapak Ibu, madu trigona adalah dihasilkan dari lebah trigona atau lebah tanpa sengat. Biasanya Bapak Ibu kita lihat lebah itu ada sengatnya ya Bapak Ibu. Nah, atau disebut dengan nama-namanya saya coba bagikan. Ada Apis mellifera, Apis dorsata, ada Apis yang lain-lain Bapak Ibu itu adalah nama-nama lebah. Mana lebah ini menghasilkan madu. Dan madu ini diambil dari nektar-nektar. Biasanya ada buah-buahan, ada kalau dia madu randu berarti dari kapuk randu ya Bapak Ibu ya. Dan bedanya madu trigona mengambil dari sari bunga-bunga dan juga putik-putik bunga. Nah, di mana Bapak Ibu di sini madu ini bentuknya kecil-kecil bulat-bulat Bapak Ibu. Jika pada lebah biasanya menghasilkan menghasilkan madu dalam 1 bulan yang katakan 5 kilo misalnya Bapak Ibu atau 5 liter, beda sekali Bapak Ibu. Madu trigona ini dia hanya menghasilkan dalam 1 bulan misalkan hanya 1 liter. Jadi perbandingan 1 banding 5. Tetapi khasiatnya Bapak Ibu lebih kuat pada
kandungan trigona. Karena apa Bapak Ibu? Dalam trigona ini mengandung namanya senyawa N3. Senyawa N3 ini Bapak Ibu memiliki nama kimia deoksipodopilotoksin. Merupakan suatu senyawa antibakteri, suatu senyawa antivirus. Jadi Bapak Ibu dia bukan hanya bakteri saja, tapi antivirus yang kuat, yang nilainya jika Bapak Ibu tahu secara kimia 8, deoksipodopilotoksin ini, tetapi kandungan dari trigona N3-nya itu 7,9. Dan hebatnya Bapak Ibu, dalam HS Pro memiliki kandungan dari madu trigona ini adalah grade A. Bapak Ibu, madu sendiri memiliki kelas-kelas, memiliki kasta-kasta ya Bapak Ibu ya, memiliki kandungan kualitas yang ada grade A, grade B, dan grade C. Di mana grade A paling tinggi Bapak Ibu kandungannya 99% dan itu ada dalam produk kita HS Pro. Sehingga Bapak Ibu kami bangga sekali Bapak Ibu membagikan produk kesehatan ini untuk dikonsumsi oleh seluruh masyarakat Indonesia dalam menjaga kesehatan. Yang kedua Bapak Ibu, madu trigona ini juga Bapak Ibu tidak mengandung wax seperti pada madu-madu pada umumnya. Karena Bapak Ibu jika melihat itu diperas ya Bapak Ibu ya dari sarangnya. Nah kalau ini Bapak Ibu dia bentuknya diambilnya dalam bentuk pipet. Karena bentuknya seperti wadah Bapak Ibu. Jadi dia tidak bisa diperas Bapak Ibu. Hanya saja diambil dalam bentuk sedot. Disedot Bapak Ibu bentuknya sehingga tidak mengambil lilin-lilinnya. Dan hebatnya Bapak Ibu propolis juga yang terdapat dalam HS Pro tidak mengandung lilin. Bapak Ibu dapat melakukan pengujian singkat saja dengan menggunakan tisu Bapak Ibu. Bapak Ibu akan lihat dia akan terserap secara sempurna. Jika Bapak Ibu juga lihat, madu-madu pada umumnya itu akan tidak terserap. Ya Bapak Ibu tidak terserap dan dia akan seperti mengambang karena mengandung wax tadi. Jika pada air Bapak Ibu bisa lihat ini diteteskan akan ada yang mengambang pada bagian atas. Bedanya pada HS Pro itu tidak ada Bapak Ibu ya, karena larut sempurna. Begitu pula di dalam tubuh kita. Bapak Ibu, kandungan lilin atau wax itu menghambat penyerapan dalam sel. Bedanya HS Pro mempercepat penyerapan dalam sel. Sehingga Bapak Ibu kita mengkonsumsi di bawah lidah lebih baik ya Bapak Ibu saya sarankan pam di bawah lidah karena bentuk kita ini di pam ya Bapak Ibu, di pam di bawah lidah 7 sampai 10 semprot itu hasilnya luar biasa Bapak Ibu, 3 kali sehari. Nah, yang ketiga Bapak Ibu, produk HS Pro ini berbeda dengan produk-produk propolis di luaran. Kenapa? Bapak Ibu bisa melihat dari kemasannya. Pertama, kemasan kita yang terbaik Bapak Ibu saat ini. Biasanya Bapak Ibu propolis itu bentuknya yang dipakai sedotan itu ya Bapak Ibu ya. Nah ini kita tidak Bapak Ibu. Jadi pam di bawah lidah. Dan rasanya juga baik. Yang kedua, produk kita ini Bapak Ibu tidak seperti propolis di luaran sana. Biasanya hanya propolis tunggal. Dan itu bentuknya 5 mili. Kita 20 mili dalam satu botol. Dan yang kedua Bapak Ibu mengandung habatus sauda, propolis, dan juga madu trigona itu sehingga powerful dalam membantu meningkatkan kesehatan tubuh Bapak Ibu. Jadi harganya terjangkau, kualitasnya oke, dan juga membantu kesehatan jangka panjang. Demikian Pak Agus, saya harap dapat menjawab pertanyaan dari Pak Agus dan melengkapi atas pertanyaan tersebut. Ya, terima kasih banyak, luar biasa. Keren pokoknya jawabannya Pak Perwira, mudah dimengerti, jelas, lugas, dan keren banget buat kita semua. Baik, Terima Bapak Ibu kasih. semua silahkan. Bagi yang punya kesempatan untuk bertanya, beruntung karena hari ini kita langsung berdiskusi langsung dengan Pak Perwira, ahli dan pakarnya. Jadi kita benar-benar mendapatkan pencerahan yang secara ilmiahnya dapat, kemudian untuk pergerakan ke lapangan sebagai eh, syaratnya juga mantap. Kenapa? Karena kita pembekalannya luar biasa keren pada pagi hari ini. Terima kasih Pak. Ya, Mungkin ada kalau Bapak Ibu? kalau belum ini sekedar ini boleh dikatakan testimoni, tapi mohon penjelasan juga Pak Berwira ya. Siap, siap Pak. Kebetulan saya punya rekan namanya Bunda Suliati. Beliau tinggalnya di Pasar Kemis, Tangerang. Nah, Baik Pak. usia beliau kurang lebih itu sekitar di atas 60 lah, di atas 60. Nah, beliau pada saat kami tawarkan untuk produk HS Pro dan Gamma Cell, beliau karena tertarik dengan kandungan yang terdapat pada propolis, kemudian habatus sauda dan madu trigona karena beliau pernah mendengarkan informasi ini dari tempat lain tentang hebatnya propolis. Kemudian pada saat kami sampaikan tentang gamma sel dengan kandungan inulin, soy oligapeptida, resveratrol, dan premik vitamin, di mana vitaminnya itu ada D, dan E-nya, maka beliau mengatakan begini, Pak Agus, kalau begitu produk ini berarti bisa mengaktifkan sel dari dalam tubuh. Maka pada saat kita konsumsi, tentunya organ dalam tubuh kita lebih mudah ya.
Dan kemudian untuk yang luarnya secara fisik juga begitu ya. Penjelasannya seperti itu. Kalau memang lebih bagusnya kalau Bunda konsumsi dan menjadi testimoni nantinya. Nah, kemudian beliau konsumsi minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga. Nah, beliau merasakan salah satu perbedaan adalah di kulit kok bisa lebih kenceng. Terus kemudian di keriput sekitar kelopak matanya berkurang dan kemudian mulai lebih cerah kulitnya. Nah, ini mohon penjelasannya Pak Perwira. Kenapa itu bisa terjadi pada saat dua-duanya dikonsumsi antara HS Pro dan Gamma Cell secara bersamaan dan rutin dikonsumsi selama 3 minggu itu sudah menunjukkan hasil yang luar biasa maksimal. Nah, beliau beliau sekarang sangat senang sekali dengan konsumsi Gamma Cell ini. Mohon penjelasannya Pak Perwira. Baik, terima kasih Pak Agus atas testimoni juga ya Bapak Ibu ya. Sini sudah menggunakan langsung loh Bapak Ibu. Dan hebatnya lagi Bapak Ibu bisa membantu mengencangkan kulit, mencerahkan kulit. Nah, ini materi yang menarik juga ini Pak. Nanti kita bahas nanti ya Bapak Ibu ya di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Tapi izinkan saya membuka disclaimer-kannya juga Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, sebenarnya produk ini luar biasa karena mengandung antioksidan yang tinggi. Baik Bapak Ibu dari propolis dan juga tadi resveratrol jika digabung, Bapak Ibu, ini melawan anti penuaan. Jadi suatu resep anti penuaan dini, Bapak Ibu. Karena apa? Antioksidan ini Bapak Ibu mencegah yang namanya suatu senyawa ya Bapak Ibu ya, stres oksidatif yang merusak sel-sel lain juga. Nah, ini dicegah Bapak Ibu. Pada saat yang sama Bapak Ibu, wajah jauh lebih kencang, lebih lebih cerah, lebih uh, tinggi juga Bapak Ibu ya, kenyal, kandungannya kolagennya juga tinggi. Karena apa Bapak Ibu? Karena sebenarnya Bapak Ibu tubuh kita mampu memproduksi yang namanya sel baru. Sel baru ini dihasilkan oleh sumsum tulang belakang yang bernama stem cell. Udah jelas ya Bapak Ibu ya? Jadi stem cell itu di mana tempatnya? Di sumsum tulang belakang. Tetapi Bapak Ibu, stem cell ini berfungsi apa? Meregenerasi sel-sel baru untuk menggantikan sel-sel yang rusak di organ-organ tubuh. Sehingga Bapak Ibu, organ tubuh kita tetap terjaga sehat. Bahkan jika diaktifasi menjadi lebih mudah sesuai dengan usia yang lebih baik. Nah, di sini Bapak Ibu mengkonsumsi gamma sel yang tinggi akan soy oligopeptida merupakan protein yang kecil-kecil yang masuk diserap dalam sel, menggantikan sel yang rusak menjadi sel baru, dan mempercepat. Jadi Bapak Ibu dia mengaktifkan, menyadarkan, mempercepat reaksinya dari sumsum tulang belakang menghasilkan sel baru. Nah, pada saat Ibu Bapak Ibu mengkonsumsi secara rutin gamma sel dan HS Pro, ini bekerja bersamaan Bapak Ibu. Bekerja sinergi namanya Bapak Ibu. Saling mendorong untuk meningkatkan kualitasnya. Pada saat yang sama Bapak Ibu, ini membantu tubuh kita menjadi lebih sadar lagi. Karena Bapak Ibu, tubuh kita ini bisa nggak sadar Bapak Ibu untuk aktif. Karena apa? Karena terkena paparan radikal bebas, terkena paparan asap rokok, asap kendaraan, bahkan Bapak Ibu terkena panas matahari yang mengandung sinar UV. Ini merusak sel-sel kita Bapak Ibu. Tetapi oleh tubuh kita, cara yang sama Bapak Ibu akan terus mengganti. Hanya saja pada saat usia kita bertambah Bapak Ibu, khususnya tadi Bapak Ibu ya ada dari Ibu apa tadi Pak? Maaf. Bunda Suliati. Dari Bunda Suliati sudah di atas 60 tahun, sudah luar biasa ya Pak ya. Tentu otomatis menjaga kesehatan menjadi fokus utama beliau. Sehingga ketika menggunakan produk Gamasel dan HS Pro merupakan pilihan terbaik. Mengapa pilihan terbaik Bapak Ibu? Karena pada saat ini Bapak Ibu, superfood polyherbal sangat jarang ditemui. Apalagi Bapak Ibu kita mendapatkan kolagen, vitamin dari makanan-makanan murni sekalipun sudah jarang sekali Bapak Ibu. Buah-buahan kita sudah banyak yang kurang ya Bapak Ibu vitaminnya karena apa? Karena ada pestisida, karena ada campuran kimia. Nah ini Bapak Ibu bedanya di dalam gamma sel tidak mengandung senyawa-senyawa kimia berbahaya, justru Bapak Ibu merupakan superfood, makanan super untuk sel-sel tubuh kita. Superfood adalah makanan super Bapak Ibu yang dikhususkan untuk sel-sel tubuh kita, mempercepat regenerasi. Sehingga Pak, kenapa tadi bisa lebih kencang kulitnya atau juga lebih glowing ya Bapak Ibu ya, lebih cerah, lebih bersih karena tadi mengandung antioksidan. Kedua, mengandung peptide yang mengaktifkan stem cell dan kolagen serta Bapak Ibu konsumsi secara rutin, Bapak Ibu bisa mengurangi pada kaum ibu yang bergabung mungkin bisa mengurangi nih skincare-nya karena skincare-nya dari dalam bukan lagi dari luar. Tapi akan lebih powerful lagi nanti skincare dari dalam dan skincare dari luar. Demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan juga. Saya harap bisa menjadi semangat baru untuk kita. Dan mohon izin juga Pak Agus dan Bapak Ibu Ya. hadirin sekalian, saya membagikan informasi luar biasa. Dalam bulan ini ada 5 produk yang sangat luar biasa. Yang pertama adalah produk Gamma Cell. Gamma Cell ini adalah produk yang sangat luar biasa. Yang kedua adalah produk Gamma Cell. Gamma Cell ini adalah produk yang sangat luar biasa. Yang ketiga adalah produk Gamma Cell. Gamma Cell ini adalah produk yang sangat luar biasa. Yang keempat adalah produk Gamma Cell. Gamma Cell ini adalah produk yang sangat luar biasa. Yang kelima adalah produk Gamma Cell. Gamma Cell ini adalah produk yang sangat luar biasa. Yang keenam adalah produk Gamma Cell. Gamma Cell ini adalah produk yang sangat luar biasa. Yang ketujuh adalah produk Gamma Cell. Gamma Cell ini adalah produk yang sangat luar biasa. Yang kedelapan adalah produk Gamma Cell. Yang kesembilan adalah produk Gamma Cell. Yang ke-10 adalah produk Gamma Cell. Yang ke-11 adalah produk Gamma Cell. Yang ke-12 adalah produk Gamma Cell. Yang ke-13
namanya Shock Oktober. Di mana Shock Oktober ini adalah ketika Bapak Ibu membeli satu box Gamma Cell, Bapak Ibu berhak mendapatkan lagi satu box yang namanya HS Pro. Jadi Bapak Ibu beli satu box Gamma Cell, Bapak Ibu berhak mendapatkan satu box lagi HS Pro yang isi 2 botol. Jadi luar biasa Bapak Ibu dapat digunakan dalam satu pembelian, Bapak Ibu mendapatkan 2 produk yang luar biasa ini. Jadi Bapak Ibu jangan sampai kelewatan ya untuk kesempatan ini dan segera hubungi orang yang mengundang Bapak Ibu untuk mendapatkan produk kesehatan yang luar biasa ini. Salam Baik. sehat untuk kita semua tentunya Bapak Ibu. Saya berharap Bapak Ibu segera mengkonsumsi produk ini dan rasakan manfaatnya. Ada lagi Bapak Ibu mungkin ingin bertanya mengenai penyakit, obat-obatan, atau pada saat ini menggunakan obat ini, kok begini gitu, boleh Pak, Bapak Ibu. Jangan khawatir Bapak Ibu, di sini kita sesi konsultasinya gratis, tidak berbayar, dan tidak ada yang dimarahi Bapak Ibu, tidak ada yang ditekan, tidak. Jadi di sini boleh Bapak Ibu. Sampaikan dengan lugas Bapak Ibu, dan tentu kami sangat ingin membantu menjawab sesuai dengan ilmu pengetahuan kami tentunya Bapak Ibu ya. Boleh Bapak Ibu, ada yang ingin bertanya? Dan atau jika belum ada, saya ingin menyapa kembali. Selamat pagi Pak Greg, Bapak Ibu MI. Yoi, selamat. Salam sehat Pak Greg. Wah, Iya, Pak Greg ini sama-sama, hadir terus nih, Bos. luar biasa ya Pak ya. Ada Bu Nur Hayati, Pak Herman, Bapak Felix, Bapak Ibu Kasinu Haji ya Bapak ya. Pak Kenal Sinu Haji. Ya, Pak Kemal ya Pak ya. Ya, ada Bu Dari Rahani. Bekasi beliau. Salam sehat Pak Kemal ya. Ada Pak Andi, Pak Norman, Pak Suwardi, salam sehat Pak. Pak Ubaya, Sehat juga, Pak. Ibu Mary Angela. Ya, ini semua Bapak Ibu kami sampaikan juga. Akan ada informasi juga Bapak Ibu merupakan peluang-peluang bisnis yang akan disampaikan nanti langsung oleh admin kepada Bapak Ibu untuk bisa bergabung dan juga mendengarkan Bapak Ibu. Ternyata selain tubuh yang sehat, ada kesempatan bisnis loh di dalamnya Bapak Ibu. Tapi tentu dengan ahli-ahli yang lainnya Bapak Ibu yang nanti menjelaskan secara spesifik kepada Bapak Ibu. Atau juga bagi Bapak Ibu yang ingin berkenalan lebih dekat dengan kami, dengan SmartWay, dapat menghubungi kami atau melihat Bapak Ibu ya company profile kami di smartstreetway.id. Bapak Ibu akan melihat penjelasan di sana dan juga mengenai harga produknya Bapak Ibu. Bahkan Bapak Ibu bisa mendapatkan harga produk yang bersaing, harga lebih murah dengan menghubungi orang-orang yang mengundang Bapak Ibu hari ini. Tentu demikian yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu karena mengingat sebentar lagi menunjukkan waktu sholat ya Bapak Ibu ya. Jadi saya cukupkan untuk pertemuan kita di pagi menjelang siang ini. Dengan demikian Bapak Ibu kita tutup pertemuan kita ini. Salam sehat. Saya akhiri dengan sampai jumpa Bapak Ibu di minggu depan. Di minggu depan Bapak Ibu kita akan bertemu lagi dengan seminar Smart Health Solution yang materinya akan disampaikan pada minggu depan. Demikian Bapak Ibu, terima kasih, salam sehat, sampai jumpa. Sampai jumpa, terima kasih, Bapak. Terima kasih banyak Pak Perwira. Terima kasih sampai Bapak jumpa. Ibu. Terima kasih Bu. Bu